Shalom. Shalom. Kurang keras. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami dari PDKK Santo Alfonsus diundang untuk membawakan pujian di tempat ini. Sungguh luar biasa tempatnya. Dan saya percaya Tuhan tidak melihat jumlah kita, tapi Tuhan melihat kerinduan kita untuk tetap dan setia hadir di tempat ini. Amin. Baik Bapak Ibu, mari saya undang berdiri. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan malam hari ini dengan pujian-pujian. Datang ke hadirat Tuhan. Hari ini kurasa bahagia bisa berkumpul bersama dengan umat seiman. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita ulang lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Mari kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk saudara kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bapak Ibu, kayaknya kurang seru ya kalau kita katakan bahwa kita hari ini berbahagia, tapi muka kita kayaknya masih ada mikirin suasana di kantor. Ayo dong, kita ada di tempat ini, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Kita katakan sekali lagi hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Kita tos satu dengan yang lain. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, tunjuk 5 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 5 orang. Kau saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat
Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita mulai persekutuan doa kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menjaga kami sepanjang hari ini Bapa. Sampai dengan malam hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh bersekutu di PD Kintai God ini Tuhan, semua karena kehendak-Mu. Bukan kehendak kami Tuhan, tapi biarlah semua ini karena kehendak-Mu. Karena kami rindu Tuhan untuk boleh memuji-muji Engkau. Kami rindu ingin sekali terus dan terus dekat dengan Engkau Tuhan. Engkau lihat segala pergumulan kami anak-anak-Mu Tuhan. Tapi kami pada malam hari ini hanya mau fokus kepada Engkau di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, dengan mengandalkan Engkau Tuhan, hidup kami akan sejahtera dan kami pun boleh mengalami sukacita-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh membawakan pujian-pujian kami. Kami boleh mendengarkan firman pada malam hari ini. Dan biarlah itu boleh bekerja di dalam diri kami. Sehingga lepas kami di tempat ini nanti Tuhan, kami boleh menjadi manusia-manusia baru yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan pada malam hari ini kami juga mau naikkan syukur kami Tuhan kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Abba Bapa, Abba Bapa, Kau segalanya bagi
Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu, jadikan ku hambamu Tuhan, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, Engkau baik Tuhan, Kau mulia, Engkau selalu menjaga kami, Kau cukupkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau pelihara kami Tuhan, Kau jaga hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, perlindungan-Mu kepada kami nyata. Terima kasih, syukur kepadamu Tuhan. Ini pujian kami Bapa, ini nyanyian kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Benar Tuhan, hari-hari yang boleh kami jalani Tuhan, sampai dengan pada malam hari ini kami ada di tempat ini. Engkau terus menjaga kami, hati kami Tuhan, untuk terus melekat dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-anugerah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk mendengarkan kami. Telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengarkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah syukur kami kepadamu Tuhan, yang kami sampaikan pada malam hari ini. Tapi Engkau yang paling mengerti hati kami Tuhan. Dan biarlah syukur yang masih belum dapat kami keluarkan pada malam hari ini Tuhan, Engkau yang paling mengerti kedalaman setiap hati kami.
lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat lagi Tuhan, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Setelah kita memuji-muji Tuhan, mungkin ada pada malam hari ini yang tergerak untuk memberikan sharing. Ayo, silakan untuk menjadi penguatan bagi masing-masing kita yang hadir pada malam hari ini. Ibu Herlina luar biasa. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya hanya pemanasan aja. Nanti setelah saya Bapak Ibu sekalian yang bersaksi ya. Kejadiannya kurang lebih 10 hari yang lalu. Saya tuh sama suami narik sesuatu benda yang agak cukup berat gitu. Padahal cuma narik, nggak ngangkat, cuma narik begitu doang. Tiba-tiba saya berasa klek, aduh celaka, ini saraf kejepit atau apa gitu ya. Saya berasa banget itu. Terus waktu itu saya bilang, waduh celaka nih, jangan-jangan nih saraf kejepit. Sejak itu sakit banget, buat jalan sakit, buat duduk sakit, masuk mobil sakit, tidur sakit, pokoknya sakit semuanya. Nah terus saya bilang, waduh gimana? Terus singkat cerita karyawan saya bilang, Bu saya punya kenalan tukang pijet. Waduh hebat sekali, laris banget kayak Ibu Dayak yang di TV-TV itu, dia bilang gitu. Udah mau deh, saya mau pijet, saya bilang gitu kan. Terus udah gitu, ya nanti ya saya coba ya, karena ini laris banget, dia bilang. Oke, terus kita udah janjian, udah kasih waktu dia mau datang. Entah kenapa dia nggak datang, ditelepon, waduh Bu maaf sekali saya nggak bisa, belum bisa sama sekali dan sebagainya. Tapi tanpa saya sadari, hari itu saya sudah sembuh. Karena saya udah beraktivitas tuh saya nggak berasa sama sekali kalau saya udah sembuh karena kita sibuk dan sebagainya ya. Nah terus udah gitu memang tiap hari kita bawa dalam doa ya, diurut dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh dan sebagainya sambil nunggu si tukang pijet gitu loh. Tapi ternyata memang mungkin Tuhan gak izinkan ya si tukang pijet mijit-mijit saya. Jadi Tuhan sendiri yang telah menyembuhkan, luar biasa kuasa Tuhan ya. Nah itu sekilas info dari saya percaya Bapak Ibu di sini pasti juga banyak dijamah Tuhan. Amin. Bu Sani, Martin, ayo episode kedua Martin, yuk. Hah? Silakan, ini masih banyak yang baru yang belum pernah dengar Martin bersaksi loh. Boleh Irwan? Waduh, ini belum mengheningkan cipta ya, masih siang nih belum mengheningkan cipta. Mari Bapak Ibu, ada kesempatan yang mau kesaksian? Gak ada? Bu Shirley, biasanya Bu Shirley segudang-gudang nih kesaksiannya nih luar biasa. Ayo Bu, kasih sedikit Bu kesaksian. Wah, kasih aplaus buat Bu Shirley. Ini gudangnya mujizat-mujizat yang terjadi. Selamat malam Bapak Ibu terkasih. Malam. Waduh kalau ditodong gini nggak tahu apa ya yang mau saya sharingkan. Tetapi baru 7 malam yang lalu, sekarang 8 malamnya sahabat kami meninggal. Walaupun meninggalnya tidak ada satupun yang tahu, tapi sungguh membekas di hati kami bahwa dia bisa pergi dengan cara demikian.
Sahabat kami ini seorang yang selalu melayani keluar ke daerah-daerah, dan dia juga baru pulang dari Kalimantan. Cukup panjang perjalanannya. Satu hal yang mau saya rindu untuk bersaksi bahwa ketika tadi malam 7 malamnya, suaminya itu dalam tidur, dia itu mimpi didatangi istrinya kalau dia bilang kalau dia sekarang saat ini sudah ada di tempat yang terang sekali. Dan terangnya itu membawa dia dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi suaminya biar gak usah lagi sedih. Tapi ya namanya orang kehilangan istri ya, jadi ya masih begitulah keadaannya. Tapi saya bangga dengan mendengar seperti itu, saya sungguh bangga keadaannya. Saya juga mulai meninggal, hati saya itu gak tahu ya mau bilang gimana gitu. Tapi terus di hati saya tuh bergolak terus, Tuhan ampunilah dia kalau memang ada yang salah, dan Tuhan tolong sediakan tempat yang terbaik buat dia. Dan tadi malam suaminya cerita seperti itu, membuat saya itu rasanya bangga banget. Hati saya itu ikut tentram gitu ya. Waktu malam kedua di misa itu, malam pertama saya masih terus bergejolak di hati saya. Waktu misa saya cuma bilang, aduh Mar, kenapa kamu pergi dengan cara demikian yang begitu cepat. Malam kedua karena saya bantu Bu Evi, jadi nggak tahu gimana saya duduk yang di sebelah kiri. Di sebelah kiri itu pas fotonya tuh ngadep ke saya gitu. Dan saya rasa dia senyum dengan saya. Saya hanya cuma bilang begini, kenapa mesti pergi seperti itu? Kok nggak ada yang tahu itu ya? Tapi foto itu sepertinya senyum ke saya. Saya pikir memang fotonya juga senyum. Tapi saya perhatikan lagi fotonya, benar loh, dia seperti bergerak dan senyumnya ke saya gitu. Hati saya sungguh-sungguh, saya sangat bangga apa perbuatan-perbuatan dia selama ini, apa saja yang dia sudah perbuat. Dia terus membantu sesama di daerah-daerah khususnya, dia terus membantu para romo yang berangkat sekolah, rata-rata romo CSSR yang dari Sumba, semua dia tolong. Dan saya merasa bahwa perbuatan-perbuatan baik dia itu membawa saya bangga gitu punya teman seperti itu. Kami juga membuat beberapa kegiatan-kegiatan di daerah, seperti membuat semacam KRK lah ya, terus baksos seperti itu. Dan dia begitu giat, dia begitu antusias, dia begitu luar biasa dalam perbuatannya. Teman-teman yang ikut ada juga yang mungkin tidak sanggup, dia bayarin. Sampai suami saya juga nggak ikut, dia paksa mesti ikut, dia bayarin. Saya udah bilang kalau memang bisa ikut, bisa gitu, tapi kalau nggak bisa biar aja tinggal. Tapi dia mau mesti ikut. Dan saya melihat apa yang dia perbuat selama ini, benar-benar dari hatinya yang tulus, dari hatinya dia buat terus. Dan saya bangga punya teman yang seperti itu. Walaupun di lingkungan mungkin saja dia kurang gitu, kurang terlibat, tetapi rumahnya juga boleh dipakai untuk rosario, pendalaman iman dan sebagainya. Rupanya hati kita, kalau kita mau berbuat sesuatu buat Tuhan, pasti Tuhan juga perhitungkan. Lihat kita, keadaan kita. Dan rupanya dia itu kena cancer di levernya. Jadi dia pergi ke Singapura untuk jalan-jalan sebenarnya, untuk jalan-jalan dengan suaminya. Terus mereka sekalian check up di sana. Habis di check up,
dokter mengatakan kalau dia kena CA di liver dan sudah yang keempat, sudah tingkatnya udah tinggi. Bayangkan orangnya sehat banget, enggak kelihatan sakit, enggak kelihatan apapun. Tiba-tiba sudah CA yang keempat, sudah stadium keempat. Tapi kita percaya bahwa kalau Tuhan punya rencana yang indah buat kita, tentulah tidak usah berlama-lama. Kalau memang Tuhan mau ambil, ambillah. Dan itu terjadi sama Ibu Maria. Saya sungguh bangga punya sahabat yang luar biasa. Kalaupun saya ada di tempat lain, saya lagi ada di Flores, ada di mana juga, dia biasanya WhatsApp saya, ibu lagi di mana? Saya bilang saya lagi di Timor atau di mana. Dia pasti ikut membantu. Dan uangnya itu walaupun bukan dalam jumlah yang besar, tapi cukup untuk membagi kepada anak-anak, khususnya anak-anak ya di kalau daerah timur, orang yang pada tahulah di sana seperti apa keadaannya. Sangat-sangat sulit. Dan walaupun bisa dapat membeli beras, saya juga teruskan ke panti-panti itu. Bapak dan Ibu, saya jujur saja mengatakan bahwa saya sungguh bangga dengan perbuatan-perbuatan dia itu, sehingga ketika Tuhan mau mengambil dia dengan cara Tuhan, gak usah lama-lama di rumah sakit, gak usah lama-lama mesti opname keluar baik, kemudian di segala macam gitu ya, memperlambat hidupnya. Gak usah, kalau memang kita sakit, Tuhan memang mau ambil, Tuhan tahu yang terbaik. Dan saya bangga dia melewatinya dengan begitu singkat. Tentu bagi keluarga pukulan yang hebat, tentu bagi keluarga ada kesedihan yang hebat. Dan dia boleh pergi berhadapan dengan Tuhan. Itulah kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Bu Herlina dan Ibu Shirley. Ya, Bapak Ibu, saya juga kayaknya terpancing untuk sharing. Gak apa-apa ya, sedikit aja, 5 menit lagi. 5 menit aja. Waktu COVID kemarin saya mau sharing bagaimana kebaikan Tuhan kepada saya, kepada keluarga saya. Awal dikatakan COVID sekitar bulan-bulan Februari itu saya menganggap bahwa itu berita-berita hoak gitulah ya. Tapi lama-kelamaan semakin menjadi-jadi di WA grup tuh berita-berita yang sangat menakutkan gitu kan. Akhirnya saya juga yang aktif di Perduki Chapter Timur memutuskan untuk dengan koordinatornya memutuskan untuk kita vakum dulu selama berapa bulan gitu. Tapi karena ada gerakan hati juga dari tim dan umat yang meminta supaya kita tetap mengadakan PD, akhirnya kita bikin secara online. Kebetulan saya, bukan kebetulan sih, karena bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan ya, amin, amin. Saya juga tim singer di situ. Jadi kita enggak bernyanyi di rumah masing-masing enggak, tapi kita datang ke rumah Bapak koordinatornya di Pulau Mas. Waktu itu suami saya, anak-anak saya melarang saya untuk pergi karena waktu itu masih COVID yang lagi parah-parahnya. Tapi saya percaya bahwa saya mau melayani Perduki Chapter ini melalui pujian, pasti Tuhan tolong saya. Dan puji Tuhan, setiap minggu kita pergi pelayanan di rumah Pak Koordinator di Pulau Mas itu. Dan sampai dengan hari ini Tuhan terus menjaga saya. Begitu juga dengan usaha yang saya punya. Kalau waktu COVID kemarin banyak yang terpuruk, tapi puji Tuhan selalu ada berkat-berkat buat kita orang anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pertolongannya itu senantiasa ada bagi kita. Dan itu saya juga memulai, saya juga mencoba untuk jualan ya. Dulu kan masih banyak tuh jualan-jualan online ya, waktu masih zaman-zamannya COVID. Saya yang gak pernah mencoba untuk jualan, saya coba jualan, laris manis, kedua kali lebih manis lagi. Akhirnya saya pun keterusan sampai akhirnya selesai COVID. Tuhan bilang selesai sudah katanya. Sekarang kamu fokus lebih ke pelayanan supaya benar-benar bahwa saya benar-benar bisa memakai tenaga saya untuk pelayanan. Puji Tuhan akhirnya saya
hari demi hari terus dipelihara Tuhan. Begitu juga kita umat di tempat ini, seperti Bu Herlina disembuhkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Seperti Ibu Seli juga bangga mempunyai teman yang mempunyai hati yang mau memberi. Seperti itu, luar biasa Tuhan Yesus. Mari kita sorak-sorai buat Tuhan, tepuk tangan untuk semua kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat lagi lagu pujian, kita bangkit berdiri untuk menyatakan hadirat Tuhan. Mari terus kita memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Allah sanggup melakukan setiap perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya.
Silakan duduk. Kita mau datang kepada Tuhan melalui penyembahan. Kita mau dan kita percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam setiap pergumulan kita. Biarlah pada malam hari ini Tuhan melingkupi tempat ini dengan Roh Kudus-Nya, mendamaikan hati kita, dan kita boleh menerima sukacita Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya
Inna mara para papa papa. Kuara papa 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 shekira patara papa papa. Una mana mama shekira tahara mana ta apara papa papa shekira tata. Kiara papa 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 papa. Shekira patara papa papa shekira tata. Inna ma shekira patara papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Yesus. Shekira patara papa papa. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Shekira para papa 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 she'inna mana para shekira tata tata. Iraba shekira patara papa papa. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau pada malam hari ini kami merasakan urapan-Mu, kami merasakan rasa damai di hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau mendengarkan pengajaran yang dibawakan oleh Ibu Sandra. Kiranya Tuhan, apa yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan, boleh menjadi kekuatan kami, menjadi rema di dalam hari-hari kami. Bertatalah Engkau di tempat ini Tuhan, kami siap mendengarkan, dan biarlah kuasa-Mu yang terjadi atas kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Apa kabar? Penuh sukacita enggak? Amin ya. Mana kalau mukanya sukacita dipenuhi dengan rasa syukur, pasti senyumnya mengembang. Ada enggak nih? Enggak kelihatan tuh giginya semuanya. Takut kering ya. Ya. Saya sungguh bersyukur hari ini bisa diundang ke persekutuan doa Santo Yakobus ya, Kelapa Gading. Ini adalah yang pertama kali saya datang ke tempat ini. Senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu pastinya. Ya, jadi saya melihat nih sekarang nih, udah sukacita tadi nyanyi-nyanyi. Saya percaya berkat Tuhan melimpah bagi kita semua ya. Amin enggak? Amin, puji Tuhan. Ya. Sebelum kita masuk di dalam tema kita hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sandra Wibowo. Saya diutus dari PDPKK Santo Alfonsus Paroki Pademangan. Ada yang tahu Paroki Pademangan? Tahu? Pusatnya PBB. Oh, Pak Julius langsung. Bakminya ya Pak yang terkenal ya. Iya. Saya sudah berkeluarga. Sudah pastinya mempunyai satu orang suami. Puji Tuhan kami dikaruniai dengan 4 orang anak yang luar biasa yang sudah beranjak dewasa. Saya sudah pensiun dalam bekerja, dipensiunkan dini sebelum pandemi. Jadi perusahaannya udah terpaksa tutup gitu ya. Jadi sehari-hari sekarang saya hanya ibu rumah tangga. Dan belakangan ini dalam 1 tahun ini puji Tuhan diberi kesempatan untuk berkuliah lagi di Atmajaya untuk mendalami teologi pedagogik. Ya, sehari-hari di paroki saya melayani sebagai katekis dan puji Tuhan dari Januari kemarin dipercaya menjadi koordinator dari PDPKK Santo Alfonsus. Di luar dari paroki saya melayani sebagai tergabung dalam tim pengajar K3S KAJ.
Kerasulan Kitab Suci KAJ dibawa dari Romojo, pasti Bapak Ibu tahu ya, yang Bible Learning ya, tahu ya, Romo YouTuber gitu ya. Saya banyak menggali belajar dari beliau. Lalu saya juga tergabung sebagai tim pengajar dan pewarta dari BPK PKK KAJ. Ya, itu sekedar sedikit informasi dari saya. Semoga nanti kalau ketemu di jalan jangan segan-segan untuk menyapa ya. Oke. Nah, malam ini saya diberi tema oleh Ibu Lis, itu dipenuhi rasa syukur. Hanya satu ayat dari Ibrani 13 ayat 15. Mungkin kalau saya dikasih satu perikop lebih enak gitu yang ngupasnya ya. Dikasih satu ayat nih dibaca. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Satu ayat saja. Dan itu akhirnya saya renungkan beberapa waktu lamanya untuk bisa mendapatkan pengajaran pada hari ini, untuk di tema hari ini. Bapak Ibu tahu, kalau rasa syukur atau syukur itu di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah rasa terima kasih kepada Allah. Ya. Jadi kalau misalnya dikatakan di dalam ayat di kitab Ibrani ini, sebab itu marilah kita oleh Dia. Dia ini siapa? Dia itu adalah Yesus ya. Lalu senantiasa mempersembahkan kurban syukur. Senantiasa itu merujuk kepada kata tentang waktu. Ya, jadi kita diajak oleh Yesus untuk selalu bersyukur. Entah itu pagi, siang, malam, sepanjang hari, sepanjang hidup kita untuk selalu bersyukur. Orang yang dipenuhi rasa syukur pasti orangnya itu dipenuhi dengan kedewasaan iman seperti itu. Kira-kira gampang nggak sih di dalam kehidupan kita tuh kita mengucap syukur terus? Kira-kira mudah nggak Bapak Ibu? Susah ya? Kenapa susahnya Bu? Iya benar ya. Kalau misalnya lagi ada masalah memang agak sulit untuk mengucap syukur. Maka di sini kalau orang yang mengucap syukur biasanya tuh dirinya itu saat bisnisnya berjalan lancar. Ya, atau saat dia lagi studi lalu lulus, itu pasti dia mengucap syukur ya. Aduh puji Tuhan udah 5 tahun gitu atau 4 tahun sekolah atau kuliah itu bisa lulus, pasti dia mengucap syukur. Atau berhasil sembuh dari sakit penyakit ya. Lalu apa? Menerima dukungan dan kasih sayang dari orang lain. Kalau misalnya kita di rumah disayang sama pasangan kita, disayang sama anak kita, kita bersyukur gak? Bersyukur ya. Lalu lepas dari permasalahan ya, kalau kita mendapatkan permasalahan terus kita lepas, kita pasti bersyukur. Aduh puji Tuhan gitu ya, masalah ini bisa selesai gitu. Lalu lepas dari mara bahaya, kalau misalnya kita kena jempolnya terluka, oh puji Tuhan ya baru jempolnya masih jauh dari mata gitu ya. Kalau kena tangan, puji Tuhan masih untung tangannya doang gitu ya, nggak kena yang lainnya gitu ya. Selalu bersyukur dan selalu merasa beruntung gitu ya. Saat semuanya berjalan baik, ya saat semuanya berjalan baik. Tapi bagaimana kalau misalnya kita diberi satu permasalahan seperti dari kisah Yusuf ini. Bapak Ibu tahu kisah Yusuf yang dibuang ke sumur? Tahu ya? Dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kira-kira sumur itu dalam gak sih Bapak Ibu? Dalam gak? Dalam ya, nggak mungkin sumur tuh cuma setinggi ini, nggak mungkin. Pasti pas waktu dibuang dia akan jatuh, pasti dia akan mengalami luka. Ya, mungkin itu sumur kering, ya.
Jadi ketika dia dijatuhkan, dia di dalam posisi gelap. Kan gak ada lampu ya, kalau di sumur itu ada gak lampu? Gak ada ya. Nah, dia terluka, dia sendirian, dia marah. Dan dia kira-kira posisi seperti itu Yusuf bisa bersyukur gak? Enggak ya, dia gak tahu rencana Tuhan atas hidupnya itu seperti apa. Dia gak tahu nantinya itu ketika dia sampai ke Mesir, dia bisa menjadi yang memberi makan kepada keluarganya pada saat kelaparan yang hebat terjadi pada waktu itu. Maka di dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal ini mau merujuk kepada suka duka kita, untung malang kita, lalu apa lagi di dalam kehidupan kita yang terjadi? Saat iman kita mengalami konsolasi atau desolasi, saat lagi sedih ataupun gembira, itu kita diminta untuk mengucap syukur. Siapa yang meminta kita? Allah ya. Dan ini dikatakan dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur ini dulu merupakan tradisi dari zaman Rasul Paulus ya, ketika dia melayani di sana selama 3 tahun, lalu dia mengikuti kehendak Allah bahwa dia akan menuju Yerusalem ya. Dia tahu nggak kira-kira kalau nanti dia ke Yerusalem itu bahwa dia akan ditangkap, akan dipenjara, bahkan akan dibunuh. Karena dia memberitakan, mewartakan tentang Yesus dan kebangkitan yang tidak dipercaya oleh orang-orang Saduki dan Farisi. Ya, maka dia di situ dikejar-kejar seperti itu. Kira-kira dia tahu nggak? Nggak tahu. Tapi Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika meminta kita mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyertaan dari Yesus. Ya. Jadi tradisi ini sungguh berasal dari ajaran Rasul Paulus sebagai sumber iman dan sumber kekuatan, sebagai suatu habitus atau rutinitas atau kebiasaan. Maka kita diajak nih Bapak Ibu untuk selalu mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Ya. Nah kalau misalnya tadi dibilang, kalau misalnya dalam keadaan seperti Yusuf menderita, kira-kira kita mampu gak mengucap syukur? Kalau kita dalam masalah, enggak ya. Mungkin butuh waktu. Lalu kalau misalnya kita dalam komunitas atau kita hidup dalam firman, itu akan terjadi proses di dalam kehidupan kita. Baru kita mampu mengucap syukur, baru kita bisa melihat ada satu kebaikan di dalam masalah yang kita hadapi. Ya, Bapak Ibu, jadi sebenarnya apa sih yang membuat manusia itu kalau tidak dalam keadaan baik susah untuk bersyukur? Kita lihat ya di sini. Ternyata manusia itu sering terperangkap dalam keinginan-keinginan diri. Ya. Jadi bukan rahasia lagi bahwa setiap manusia itu selalu ingin kebutuhannya, keinginannya itu dipenuhi dan terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi, enggak dipenuhi, maka dia akan merasakan sedih. Jadi dia tidak bisa bersyukur. Seperti itu. Juga dia di dalam kehidupannya juga selalu ingin lagi, lebih lagi, mau lagi. Ya. Ada enggak lagunya itu yang Doraemon tuh? Aku ingin begini, aku ingin begitu gitu ya. Ingin ini itu banyak sekali ya. Betul ya? Jadi kita sebagai manusia itu selalu punya kecenderungan untuk mau dan mau lagi, lebih dan lebih lagi. Ini yang membuat kita juga menjadi sulit bersyukur. Lalu apalagi yang membuat kita sulit bersyukur? Kerakusan. Ya. Di mana di sini dikatakan di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, sebab cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Dan orang-orang yang memburu uang telah menyimpan dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka cita. Jadi dirinya itu tidak pernah merasa
cukup. Sebenarnya uang itu baik nggak sih Bapak Ibu? Baik ya. Memang segala-galanya bukan uang, tapi segala-galanya memakai uang gitu ya kan, seperti itu. Jadi kalau uang ini dipakai sebagai sarana di dalam kehidupan kita, maka uang ini baik. Karena sebagai sarana akan membawa kita kepada tujuan hidup kita, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Allah gitu ya. Tapi kalau uang ini tidak di sini kita bisa lihat nih, memburu uang, cinta akan uang, maka kita akan jatuh pada terperangkap terhadap keinginan diri kita. Ya, jadi kita tidak pernah merasa cukup. Bahkan kalau misalnya dibilang kalau orang yang bersyukur itu buahnya berbagi. Tetapi kalau orang yang tidak bersyukur, buahnya kira-kira apa? Ciak hopeng. Ini kita bisa lihat ya di sini. Ini ada orang kecil nih, siap disantap nih kalau misalnya lengah sedikit gitu ya. Jadi pekerjaan dia karena rakus dan cinta akan uang, maka dia akan merampas orang lain punya harta. Ya. Yang penting bagi dia cuan, yang penting bagi dia untung, orang lain tidak peduli. Dia tidak mampu berbagi. Jadi orang yang tidak bersyukur tidak bisa berbagi kepada sesamanya. Juga sangat takut hartanya berkurang. Saya teringat dari homili dari Romo Hani yang mengatakan mengenai makan ini, ya cinta akan uang ya. Kalau misalnya orang miskin itu mau makan, dia akan bilang, hari ini kita bisa makan gak ya? Tapi kalau orang yang sedikit, kaya sedikit, yang level menengah, dia akan bilang, hari ini kita mau makan apa? Yang lebih kaya lagi dia akan bilang apa? Kita mau makan di mana? Gitu ya. Tetapi kalau dibilang orang yang cinta akan uang dan selalu memburu uang, dia akan bilang, hari ini siapa yang mau kita makan? Bayangkan Bapak Ibu, begitu manusia terperangkap oleh keinginan diri, maka dia akan jatuh dalam jerat dosa. Lalu iri hati, membanding-bandingkan. Ya. Banyak ya cerita, misalnya tetangga kita babah liong gitu, taruhkan. Ada nggak yang namanya liong di sini? Nggak ada ya. Ya babah liong nih beli mesin cuci yang tabung satu, mewah ya, mahal harganya ya gitu. Lalu melihat tetangganya membeli mesin cuci yang bagus itu, waduh di rumah saya mesin cucinya 2 tabung. Kalau lagi ngeringin baju itu kadang-kadang bisa bunyi kedebak, kedebuk, kedebak, kedebuk, karena bajunya enggak benar-benar dipadetin seperti itu. Nah banyak ibu yang senyum-senyum tuh. Itu dulu saya juga kayak gitu Bu. Ya puji Tuhan sekarang sudah semuanya lebih baik ya. Nah orang yang iri hati ini bisa dilihat dari gambar ini ya. Dia lihat temannya mendapatkan hadiah yang lebih besar, dia ngeliatin. Padahal di tangannya juga udah ada hadiah juga ya, ada kado juga. Mana dia tahu kalau belum dibuka misalnya kado yang besar ini cuman isinya uang 5 juta. Lalu misalnya di yang kecil ini ada cek senilai 100 juta. Misalnya, ngapain coba dia ngeliatin kayak gitu ya. Jadi orang iri hati itu ya seperti itu. Jadi kalau ngelihat sesamanya, apalagi kalau pakai baju yang keren-keren, ngelihatnya dari ujung kaki sampai ujung pala. Lewat lagi dari pala turun lagi ujung kaki. Nah itu iri hati ya. Jangan seperti itu. Itu harus dibuang jauh-jauh dari kehidupan kita. Jadi orang yang iri hati juga tidak pernah memuji orang lain. Jadi orang mau melakukan apapun, sebaik apapun, dia akan bilang, itu mah biasa aja gitu. Dia nggak akan memuji gitu. Ya, itu iri hati. Maka kalau orang yang kurang bersyukur itu terlalu banyak yang dia pikirkan di dalam pikirannya sendiri. Lalu apa ini? Ini kemarahan. Ya.
Dikatakan di Efesus 4 ayat 26 sampai 27, yuk kita baca bareng. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada yang pernah marah-marah atau yang pemarah? Dulu saya pemarah. Dulu saya pemarah, ya. Jadi saya nih kalau misalnya marah nih mungkin juga sama seperti ini nih. Kupingnya suami saya mungkin bisa lebar kayak gini, mukanya sampai penyok seperti itu ya, mulutnya sebesar ini. Kalau udah marah itu berarti kita sudah menyakiti sesama. Pernah tahu yang namanya palu sama paku? Paku, kalau misalnya kita sudah palu itu kan meninggalkan bekas ya. Kalau kita sudah marah-marah sama orang, menyakiti sama orang, kira-kira bekasnya masih ada enggak? Masih ya, masih tersisa ya, seperti itu. Nah, maka kita juga harus membuang jauh-jauh tuh sifat seperti itu. Karena marah juga dapat merusak kehidupan sesama, menyimpan luka dan kecewa. Nah, ini juga bahaya Bapak Ibu, menyimpan luka dan kecewa. Kalau orang yang luka dan kecewa itu makin lama makin menumpuk, maka suatu saat itu akan seperti bom meledak. Maka enggak heran kalau misalnya ada satu orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang di luar akal sehat karena luka dan kecewa yang diterimanya, ya. Lalu tidak bisa mengampuni. Ini juga jadi penghalang bagi kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan, ya. Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran gitu ya. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ini di sini saya ingin sedikit sharing. Jadi saya mempunyai 4 orang anak dan suami sebagai tulang punggung pada waktu itu. Pada waktu itu akhirnya dia menderita sakit glukoma, ya, lalu tiba-tiba buta dan stroke. Otomatis di dalam kehidupan kami terjadi kegoncangan yang luar biasa, ya, tulang punggung tidak bisa memberikan nafkah dan akhirnya saya harus bekerja double job. Jadi pagi kerja sampai sore, ambil kerjaan lagi dari malam sampai ke pagi jam 1 pagi. Gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan pada saat itu 3 anak saya masih kuliah. Butuh biaya yang sangat besar pada waktu itu. Ketika mengalami itu kami jalani ya, kehidupan itu kan pasti nggak enak ya, karena saya harus benar-benar di luar rumah mencari nafkah, anak-anak benar-benar hanya kuliah, dan saya bilang kalau kamu mau senang-senang misalnya mau nonton atau mau makan yang lebih enak, cari sendiri di luar. Tapi untuk kebutuhan kuliah, untuk kebutuhan bensin dan makan siang itu ditanggung. Dan anak saya puji Tuhan bisa menerima, ada yang kerja di Starbucks, ada yang kerja di sebagai WO gitu. Itu membuat mereka juga mandiri. Di dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba boom, dapat lagi berita bahwa suami saya mempunyai tagihan kartu kredit yang nilainya 3 digit. Kira-kira dunia saya runtuh nggak Bapak Ibu? Runtuh gak? Saya merasa seperti masuk dalam satu kegelapan yang luar biasa. Saya bingung bagaimana dalam kehidupan sehari-hari aja sudah bingung, apalagi sekarang harus membayar. Gitu. Lalu singkat cerita, akhirnya perusahaan saya, karena waktu itu sebelum pandemi itu memutuskan untuk tutup.
Dan akhirnya kami para karyawan diberi pesangon. Ya. Jumlahnya persis untuk membayar hutang kartu kredit itu. Kira-kira saya harus bersyukur atau tidak? Mungkin saya satu-satunya orang yang bersyukur di PHK tuh bersyukur hore gitu ya. Karena saya bisa membayar tagihan. Ya, jadi kartu kredit ini mungkin dulu dipergunakan oleh suami saya pada saat dia masih sehat. Tetapi ketika dia melihat saya bekerja dari pagi sampai malam, dia nggak berani ngomong. Dan itu membuat tagihannya bergulung-gulung. Jadi Bapak Ibu mohon kalau misalnya memang memakai kartu kredit, pakailah dengan bijaksana. Ya. Nah, singkat cerita, saya bersyukur kartu kredit urusannya selesai. Kira-kira hubungan saya dengan suami baik gak? Enggak ya. Saya nggak mau lihat dia. Saya nggak mau masak. Pokoknya saya benar-benar sampai di rumah cuman pulang tidur, besok kerja lagi, pulang tidur gitu. Seperti itu. Jadi saya mengambil pekerjaan lain. Nah, pada waktu itu kejadian terus berjalan. Jadi kami benar-benar tidak ngomong. Ayat dari Tuhan di dalam Matius, coba bisa dilihat ya sebentar. Injil Matius bab 25, bisa dibantu? Ayat 35 sampai 40. 25, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sudah ketemu? Sudah? Yuk kita baca bergantian dari yang sebelah kiri. Sebab next sampai 40 Pak. Silakan yang sebelah kanan. Kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Keadaan ini yang terjadi di rumah tangga saya. Suami saya anggap sebagai orang yang hina. Saya tidak peduli dia mau haus seperti apa, lapar seperti apa, saya tidak peduli. Firman ini menegur saya sangat dalam. Ya. Tuhan ingin saya mengampuni suami saya. Suami saya yang selama ini lapar akan maaf saya, haus untuk disapa, untuk ditemani.
dan Tuhan menginginkan saya mengampuni dia. Puji Tuhan, akhirnya kami bisa melakukan rekonsiliasi sehingga hubungan kami menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin kalau saat itu saya tidak ditegur oleh firman ini, saya tidak berdiri di tempat ini. Mungkin keluarga saya berantakan, anak-anak saya mungkin entah ada di mana. Tetapi Tuhan sungguh baik. Ya. Jadi persoalan yang kita hadapi, kadang kita ditutupi oleh satu selubung yang kita tidak tahu ada kebaikan apa di belakangnya. Dulu suami saya itu orang yang sangat cuek. Tapi ketika kami berhasil berrekonsiliasi, dia adalah seorang pendoa yang sangat baik pada saat ini. Di rumah, dia itu selalu berdoa. Boleh kata sekarang dia menjadi tiang doa bagi keluarga kami. Puji Tuhan, satu kebaikan Tuhan sediakan kalau kita setia di dalam permasalahan kita dan terus melihat kepada Allah. Ya. Kalau kita bayangkan ketika kita punya masalah di dalam kegelapan, lalu di depan ada cahaya yang terbuka sedikit, itu dari Tuhan. Itu ada kebaikan di balik itu. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa kalau kita mengalami satu permasalahan. Ya. Jadi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan itu semua adalah jerat dosa. Jangan kita terperangkap di dalamnya. Jangan kita fokus kepada masalah, tetapi kita harus fokus kepada Allah kita yang hidup, yang siap menolong kita tepat pada waktunya. Dia memberikan jawaban yang bukan cuma setengah-setengah. Dia memberikan jawaban yang langsung memberikan solusi, ya, dan itu pun diberi bonus. Ya. Permasalahan selesai, suami saya juga menjadi seorang pendoa yang baik di rumah kami. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara dan hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah tidak mengandalkan Allah. Kalau punya permasalahan tetaplah berdoa. Tunggu sampai waktunya Tuhan yang terbaik yang akan menjawab setiap permasalahan kita. Dan akan ada kebaikan berikut bonusnya. Nah, Bapak Ibu, hidup itu anugerah Allah. Tahu ya lagunya? Hidup ini adalah kesempatan, tahu gak? Coba nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya Bapak Ibu, hidup kita hanya sementara di dunia ini. Apa yang bisa kita buat, perbuatlah yang baik dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, selalu penuhi hati kita dengan rasa syukur. Ya, cintai pasangan kita, cintai anak-anak kita di rumah, dampingi mereka. Jangan karena permasalahan lalu kita dengan ego kita terperangkap oleh keinginan-keinginan diri kita, meninggalkan semuanya hanya demi pride kita, hanya demi ego kita. Tuhan gak mau itu. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan meminta kita untuk senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Baik suka maupun duka, untung malang, baik kita sakit ataupun kita sehat, selalu mengucap syukur. Nah, bersyukur itu ternyata perlu dilatih Bapak Ibu. Perlu disiplin kita latih, ya. Jadi kalau setiap suka kita syukur, duka kita syukur juga, berikan syukur. Ya, kita selalu mohon rahmat pengertian ya dari Tuhan. Nah, kita juga mohon hati yang damai supaya kita bisa jernih melihat satu permasalahan, enggak langsung menghakimi seperti itu. Tapi kita lihat dulu, ajak bicara pasangan kita, ajak bicara teman kita yang mempunyai permasalahan seperti itu. Lalu
aktifkan semua panca indera kita dengan gerakan sebagai reminder. Saya pernah melatih itu dalam suatu program spiritualitas Ignatian ya. Jadi kalau misalnya kita pagi bangun tidur mengambil segelas air dan kita minum, itu ucapkanlah syukur kita. Ucapkanlah syukur kita. Tapi kalau misalnya lagi ada kita melakukan kesalahan, misalnya sempat kita marah atau sempat kita melakukan hal dosa, langsung kan nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang, jadi nggak usah malu ya, langsung taruh di sini. Karena kenapa? Seluruh panca indera yang di dalam tubuh kita ini perlu diajak bekerja sama. Kalau kita ajak bekerja sama, maka kita akan peka. Ketika kita buat salah, kita nggak terus menerus untuk melakukan salah. Misalnya kalau kita mau marah gitu, kita akan diberikan seperti rem, diingatkan oleh tubuh kita sendiri supaya kita jangan keterusan marah seperti itu. Jadi bersyukur itu ternyata perlu dilatih secara disiplin supaya kita itu jadi peka. Nah, bersyukur itu juga pilihan Bapak Ibu. Mau melakukan fokus sama masalah atau tidak, atau mau fokus dengan berkat, itu pilihan kita. Ya, caranya gimana? Caranya dengan membangun relasi dengan Allah lewat doa dan firman. Pernah tahu lagu firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau yang namanya terang itu seperti apa sih Bapak Ibu? Kalau misalnya gelap dikasih terang kan baru kelihatan ya. Kalau kita jalan tanpa terang, kita bisa jalan enggak? Enggak. Kalau kita katakan firman ini sebagai terang bagi langkah kita, maka minimal sebelum kita keluar rumah, bacalah firman di hari itu. Ya, supaya langkah kita diterangi. Ya. Lalu di sini juga membangun persatuan dengan Allah Trinitas yang sempurna, dengan saling menerima diri secara utuh dan dilepaskan dari cinta diri. Jadi kita harus bersatu dengan Allah Tritunggal, dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lewat apa? Persekutuan yang dibangun dengan mengucap syukur lewat Ekaristi ya. Yuk kita baca ayat 21, supaya mereka semua dan aku telah maka kita harus bersatu kepada Tuhan kita supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur. Orang yang dipenuhi rasa syukur akan menjadi orang yang dewasa iman. Orang yang dipenuhi rasa syukur akan menjadi orang yang bertanggung jawab, yang setia, yang selalu bisa diandalkan. Maka kalau mau menjadi pribadi yang dipenuhi oleh rasa syukur, kita harus bersatu dengan Allah Tritunggal kita lewat Ekaristi, lewat doa, lewat firman. Jam saya sampai jam berapa Bu? Sudah. Ya, kita pas di penghujung acara Bapak Ibu. Alvinnya kemana ya? Lagu yang jadikan kami satu.
jadikan kami satu. Mari kita mulai dari dirinya kami sendiri. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa di dalam surga, puji syukur bahwa hamba-Mu sudah selesaikan dari tugas yang Engkau berikan untuk melakukan kehendak-Mu. Bapa, kami sungguh mau menjadi orang yang dipenuhi rasa syukur karena kami mau bersatu dengan Engkau Bapa. Engkau yang selalu menguatkan diri kami, Engkau yang selalu menolong diri kami di saat-saat kegelapan kami. Terangilah selalu akal budi kami Bapa, terangilah selalu jalan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Tanamkanlah dalam firman-Mu Bapa, di dalam hati kami, sehingga kami sungguh boleh memberitakan kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami, terutama di dalam keluarga dan sesama kami. Bapa di dalam surga, kami tahu kami adalah manusia yang serba terbatas. Kami adalah manusia yang serba lemah. Kami selalu dipenuhi oleh keinginan diri kami, sehingga kami terperangkap di dalamnya. Mampukan kami untuk membuka selubung kegelapan yang ada di dalam pikiran, di dalam hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melihat terang-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami sungguh-sungguh boleh berjalan bersama Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai setiap orang yang percaya di dalam langkah-langkahnya, di dalam pekerjaannya, di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya. Kami sungguh-sungguh mau mengandalkan Engkau. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Oh iya, mari kita tumpangkan tangan bersama-sama di dalam wujud doa ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu tidak tahu apa yang tertulis di dalam wujud-wujud doa ini, tetapi Engkau maha tahu Bapa. Mata-Mu maha melihat, telinga-Mu tidak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan dari doa-doa dari anak-anak-Mu. Jikalau pada saat ini melalui tulisan-tulisan di dalam wujud-wujud doa ini, Engkau penuhi sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Engkau jawab dengan berlimpah-limpah, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang maha kuasa, yang mampu melakukan segala perkara. Jikalau anak-Mu pada saat ini ada yang kehilangan pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang baik kepadanya ya Bapa. Jikalau anak-Mu, salah satu anak-Mu mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, terutama di keluarganya, dalam rumah tangganya, Engkau sendiri yang akan menjamah hati mereka, lembutkan hati mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh berrekonsiliasi menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu, sehingga keluarga mereka boleh menjadi keluarga yang bahagia, anak-anak mereka juga menjadi anak-anak yang bahagia dan baik. Bapa di dalam surga, jikalau pada saat ini di dalam wujud tulisan ini ada yang merasakan sakit penyakit atau sedang berada di dalam sakit kanker yang dideritanya ya Bapa, Engkau sendiri yang akan menjamahnya, Engkau sendiri yang akan melepaskannya, karena Engkaulah Allah yang ajaib, tabib dari segala tabib. Engkau sendiri yang akan menyembuhkannya, Engkau yang akan mengurapi dan menjamah setiap obat-obatan yang dia minum, yang dipakainya. Engkau yang memampukan semuanya ini ya Bapa. Ada begitu banyak wujud yang tidak kami ketahui, tapi Engkau sungguh mengetahuinya. Kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan jawaban kepada masing-masing di dalam tulisan, di dalam kertas ini, sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan firman, apa sih yang dirasakan Bapak Ibu? Tadi kan kita datang dengan keadaan yang mungkin banyak pekerjaan, sibuk dengan keseharian kita, mungkin juga banyak masalah gitu ya. Tetapi di saat kita sudah memuji memuliakan Tuhan, kita menyembah, kita berdoa bersama-sama, terlebih dilengkapi dengan kita mendengarkan firman dari Bu Sandra ya, yang dibawakan oleh Bu Sandra. Gimana sih perasaannya kalau saya sendiri pengen tahu gitu? Ada sukacita nggak kira-kira? Ada sukacita nggak? Ada ya. Ada ayat emas nggak yang didapat dari firman yang telah Ibu Sandra sampaikan? Ada ya? Pasti ada ya di dalam hati Bapak Ibu yang lebih tahu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita memberikan yang terbaik dari Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan yang terbaik, bahkan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Dan saya mau tegaskan lagi untuk bahwa dipenuhi rasa syukur. Di dalam rasa syukur dalam setiap apapun kondisi kita selalu mengucap syukur, selalu ada mujizat, karena ada mujizat dalam syukur kita. Amin. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat Tuhan. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama. Kita katakan dengan iman sekali lagi. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang pada mujizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang, Sungguh kami menang Tuhan. bersamamu. Mari Bapak Ibu kita sikap berdoa. Kita akhiri persekutuan doa ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan Engkau menjagai dan melindungi kami. Terlebih Engkau tetapkan kami boleh bersekutu di dalam Engkau di PDKK Yakobus ini Tuhan. Kami percaya bukan suatu kebetulan Engkau tetapkan kami boleh bersekutu di dalam doa, terlebih di dalam Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami bagaimana kami boleh bersyukur di dalam setiap halnya. Biarkan juga hati kami Tuhan senantiasa
mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang harus kami syukuri Tuhan. Berikanlah juga kami hati yang senantiasa bijaksana untuk kami boleh melihat permasalahan kami dengan baik dan penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap hati kami, terlebih untuk anak-anak-Mu yang rindu pada saat ini Tuhan boleh berkumpul di sini. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan, setiap pergumulan hati kami Engkau melihat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk persekutuan doa ini Tuhan, biarlah Engkau tambahkan lagi setiap apapun yang diperbuat oleh tim PDKK ini Tuhan, biarlah boleh menjadi kemuliaan nama-Mu, menjadi kerajaan-Mu yang begitu luas lagi Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bu Sandra yang telah Kau tetapkan untuk membawakan firman. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Bu Sandra, keluarganya, juga pekerjaannya. Terima kasih Bapa yang baik, Kau juga berkati kami yang datang saat dan malam hari ini Tuhan. Kami pulang Tuhan ke rumah kami masing-masing, biarlah rahmat, cinta, kasih-Mu boleh senantiasa menyertai hidup kami, sehingga kami boleh tiba juga di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Tuhan, doa ini kami satukan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Kepada pewarta kami Ibu Sandra, terima kasih untuk firman yang sungguh menguatkan. Kepada Ibu Herlina, Ibu Shirley dan juga Ibu Cici Saragi untuk kesaksiannya. Juga untuk tim pujian yang dipimpin oleh Ibu Cici Saragi dan tim dari PD Santo Alfonsus. Terima kasih untuk pelayanannya pada malam hari ini. Dan juga untuk pemain keyboard Bro Alvin, untuk petugas LCD, proyektor Bro Charles, untuk soundman Bapak Gunawan, terima kasih. Untuk para petugas penerima tamu, kolektan, Tuhan memberkati semua pelayanan Bapak Ibu saudara-saudari semua. Ada beberapa pengumuman, yaitu pada Selasa pagi tanggal 30 Mei jam 10, renungan akan dibawakan oleh Ibu Joanita Sluiters dengan tema bergegaslah dan wartakanlah firman ke segala penjuru. Dan Kamis malam tanggal 1 Juni 19.30 ada persekutuan doa juga. Renungan akan dibawakan oleh Bapak Joseph Masri dengan tema 7 penyebab undur dari Tuhan. Dan juga ada retret SHDR dari PDOMK yang mungkin akan menjelaskannya dengan lebih jelas lagi. Ya, kami undang. Shalom Om Tante. Shalom. Perkenalkan. Oh, ke sini ya. Sini tak. Oh, sini ada kameranya. Oh ya, halo yang di sebelah sana. Shalom, perkenalkan nama saya Elsa dan di sini ada temanku Agatha. Kami dari PD OMPKK Santo Yakobus, Persekutuan Dua Orang Muda Katolik, dan kami saat ini mau menjelaskan tentang acara RHDR yang akan kami adakan di bulan Juni. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Agatha. Shalom Om, Tante dan semuanya. Saya Agatha, saya ingin menjelaskan mengenai retret hidup baru dalam roh untuk anak muda. Jadi untuk temanya sendiri adalah I Am The Light, dan untuk acaranya sendiri diadakan di Bogor di Grand Pesona dari tanggal 23 sampai 25 Juni, dan itu di hari Jumat sampai Minggu. Nah,
acaranya ini untuk anak-anak muda dari 15 sampai 35 tahun dan belum menikah. Jadi untuk om tante yang kalau punya anak atau punya saudara, sepupu atau keponakan yang dalam range umur tersebut itu bisa diajak ikut aja. Kemudian untuk pembicara juga ada Ko Budi, ada Ko Vicky dan juga Ko Anto. Dan untuk biayanya sendiri itu 389.000 per orang dan udah include 3 hari 2 malam konsumsi dan juga transportasi. Oke. Ada tambahan? Oke, mau nambahin aja. Om Tante yang mungkin sudah datang di Persekutuan 2 pasti aku yakin sudah merasakan kasih sayang Tuhan yang begitu besar dalam hidup Om Tante. Jadi kami rindu sebagai anak-anak muda juga pengen anak-anak Om Tante juga merasakan apa yang terlebih dahulu kami rasakan di acara RHDR. Jadi teman-teman, kebiasaan panggil ke teman-teman. Om Tante, kalau ada pertanyaan kami siap menerima pertanyaan dan membantu Om Tante. Mungkin susah gitu ya ngajak anaknya, nggak apa-apa, kita bisa terima nomor telepon, nanti kami yang bantu teleponin atau telepon ya, WA aja kali ya. Kita akan bantu untuk follow up anak-anak Om Tante untuk ikut acara RHDR. Mungkin itu aja, dan di sebelah belakang sana kami juga sedang mengadakan penggalangan dana untuk RHDR. Jadi Om Tante boleh silakan ke belakang belanja ya. Di situ ada minum, mungkin tadi Aus habis memuji dan menyembah Tuhan ya. Mungkin itu aja, sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Ada SOS doa dari paroki Santo Yakobus dari pukul 6 pagi sampai 24 malam setiap hari dan sifatnya rahasianya terjamin. Nomor teleponnya 0888 550 1028 ya, untuk didoakan ya. Dan juga pada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam pertemuan ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ada yang baru pertama kali hadir? Perkenalan. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Dan juga bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan secara khusus juga bisa menghubungi pengurus PDKK. Tim doa akan melayani Bapak Ibu secara khusus. Demikian pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi Kamis minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita nyanyikan, karena ini masih bulan Maria ya. Kita nyanyikan Bunda Maria, Ibu Teladan Kami. Tuhan Yesus.